Tapi kalau Anda memilih tanpa uang, tanpa iming-iming, tapi kena Anda lihat integritasnya, kapasitasnya, dan lain sebagainya, dan Anda yakin bahwa dia itu kalau menjadi wali kota nanti, ini kota Medan ini bukan saya. Kalau saya juga nggak benar. Kadang-kadang orang kan memilih itu untuk kepentingan dia sendiri. Supaya saya dapat proyek, supaya saya nanti anak saya menjadi PNS, dan lain sebagainya, itu juga nggak benar. Karena bupati, wali kota itu bukan milik keluarga, bukan milik perseorangan. Ya. Lanjut, itu dampaknya. Ya. Jadi kalau kita lihat Medan, karakteristiknya ini kira-kira. Di Medan ini sama seperti Jakarta. Kalau kita lihat dari sisi karakteristik masyarakat. Kenapa? Karena di Medan ini saya tergabung di forum pembauran kebangsaan di kantor wali kota. Itu lembaga independen juga ada di kantor wali kota. Ternyata di Medan ini ada sekitar 33 suku bangsa. Jadi artinya hampir paruh mungkin suku bangsa besar yang ada di Indonesia ada di kota Medan. Dan itu semua punya kumpulan-kumpulan. Ya. Dari segi agama juga lengkap. Islam banyak, mayoritas mungkin Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya. Tapi walaupun begitu kita lihat hubungan antara etnis dan agama, fakta ya. Di sini yang belum pernah terjadi adanya perpecahan gara-gara etnis dan agama. Berarti masyarakat Medan itu sebenarnya pandai, artinya bisa menerima perbedaan. Banyak kota lain nggak bisa menerima perbedaan. Kalau berbeda, dianggap yang berbeda itu lebih rendah dari dia. Ya, ternyata kita menganggap orang lain sejajar dengan kita. Tidak ada tinggi rendah. Jadi kalau sisi ilmiahnya di sini, ya kami di antropologi ada namanya mempelajari kebudayaan dominan dan tidak dominan. Medan itu tidak mengenal kebudayaan dominan. Tapi kita harus mengakui yang menjadi cikal bakal di Medan itu Melayu. Ya, nggak bisa. Walaupun kita lebih kaya, kita harus akui Melayu lah sebenarnya yang punya asli kota Medan. Jangan mentang-mentang kita berpangkat, banyak harta, kita nggak mengakui mereka sebagai cikal bakal. Ya, saya cikal bakal dari Pak Barat, tapi saya udah 45 tahun tinggal di kota Medan. Ya, tapi saya nggak pernah mengakui bahwa saya lah pemilik kota Medan. Pemilik secara budaya kota Medan itu adalah orang Melayu. Itu harus kita hargai. Dan itu ternyata terjadi di kota Medan. Walaupun mereka tidak dominan di bidang lain kan gitu kan. Itu artinya bahwa Medan itu tidak mengenal kebudayaan dominan. Makanya tadi saya katakan sama dengan Jakarta. Jadi selanjutnya sikap permisif terhadap pemilu dan pilkada nggak ada penelitiannya, tapi saya memprediksi begitu. Kota Medan itu cukup tinggi. Mulai dari zaman saya KPU, tingkat kehadiran warga kota Medan di setiap pemilu dan pilkada itu rendah dibanding dengan kabupaten kota lain. Ya, rendah. Di saya dulu kalau pilkada itu hampir 97%. Yang 3% itu sebenarnya itu bukan tidak hadir, tapi itu pemilih ganda, pemilih pemilih hantu ya. Pemilih hantu artinya udah meninggal tapi terdaftar. Jadi bisa saya katakan di waktu saya pilkada di kampung saya dulu, ya itu 100% datang pemilih. Karena yang 3-4% itu setelah kami recheck, oh ada yang udah meninggal pada saat mau pemilu dia meninggal. Kemudian ada yang udah pindah, ya. Mungkin calonnya nggak tahu, pikirnya belum pindah. Karena kalau pindah tahu dia. Itu dasarnya. Tapi kalau di Medan memang banyak orang berdiam di rumah, malas ke TPS. Apakah itu hal yang baik? Enggak juga. Itu sebenarnya nggak perlu juga kita tiru. Karena kita harus berprinsip setiap manusia termasuk calon tidak ada yang sempurna kan begitu kan. Tapi dari dua calon ini ya masa nggak ada pilihan kita? Mau nomor 1, mau nomor 2,
Toh nanti yang menang Nasution kan? Ya enggak? Nasution juga, ya. Jadi pilihlah Nasution 1 atau Nasution 2, ya. Oke, jadi intinya belum, kelamaan. Ya, sedikit lagi. Ini yang penting, terakhir, bukan ini kan. Lagi 2 menit, ya. Yang terakhir tadi. Jadi intinya di sini sebenarnya kerja keras dari semua kalangan. Kalau kita hanya mengandalkan KPU untuk melakukan semua kegiatan ini, tentu mereka tidak sanggup. Karena mereka terbatas orang. Anggota KPU Kota Medan itu hanya 5, tambah sekretariat 10 orang, 15 orang. Ya. Itu saja. Bagaimana dia melakukan semua kegiatan ini untuk masyarakat Kota Medan berapa juta? 1,6 pemilih. Itu nonsens. Ya. Jadi untuk itu saya katakan, ya. Jadi apa penceritanya Pak Edi? Tadi sudah dikatakan di era pandemi ini kesulitan mereka makin tinggi karena mereka tidak bebas melakukan sosialisasi. Cuman ada untungnya juga karena orang di rumah selalu buka media sosial. Jadi kalau saya menyarankan sebagai anggota pemilih, kaum pemilih, kurasa KPU harus memang sinergi dengan PPK, PPS, KPPS, kemudian siapa lagi? Untuk melakukan sosialisasi. Karena nanti saya takutnya jangankan COVID malah, ya. COVID ini juga mengganggu. Kita kan kadang kayak saya ini mulai bulan 2 nggak pernah merantau, bulan 3. Ya, mungkin saya ini baru ke 4 kali saya keluar rumah. Mulai bulan 3 karena kami lockdown usul. Mulai bulan 3 nggak ada orang masuk kantor. Ya. Jadi supaya ini yang terakhir penting sekali. Media cetak saya nggak tahu di KP ini ada nggak media cetak yang dibuat oleh KPU, disebarkan oleh KPPS, PPS di sini. Karena saya lihat ini strategi juga. KP itu kan berganti-ganti pengunjungnya. Jadi kalau ada sini media cetak, entah stiker, entah selebaran dan lain sebagainya, minimal mungkin sehari itu dibaca oleh 10 orang. Bisa, ya. Tapi media internet saya pikir lebih efektif juga. Misalnya YouTube, sekarang ini lagi tren TikTok ya. Kenapa rupanya kalau KPU main TikTok? Supaya datang orang memilih TikTok, YouTube. Saya ada ber-YouTube. Mulai bulan 3 saya ber-YouTube sampai sekarang mudah-mudahan sudah dapat iklan. Tapi tidak ada hashtagnya sampai sekarang. Ya. Jadi bisa, ternyata itu banyak yang mungkin itu aja, ini banyak yang bagus. Kemudian ini bagus, satu hal yang bagus, melibatkan pihak ketiga. Ini kemarin melibatkan siapa kami? FPK. Kalau saya ikut sosialisasi seperti Ibu juga peserta, ya. Ikut FPK itu tadi Forum Pembauran Kebangsaan. Ya. Jadi yang penting lagi mungkin Pak Edi di sini dilibatkan adalah para pengkhotbah. Pengkhotbah di gereja, di masjid, ke masjid-masjid ada di situ pengkhotbah langsung ke pendeta, langsung ke mana lah itu pasti banyak tiap minggu minimal. Jangan lupa kita tanggal 9 ya. Dalam pertanyaan nggak ada salahnya. Itu saya pikir lebih efektif. Karena itu saya lakukan dulu. Saya kerjasama dengan supir angkot di kampung, dengan kepala desa, dengan kepala sekolah. Kepala sekolah itu juga sangat penting, terutama untuk pemilih pemula. Ya, jadi pemilih pemula, kepala sekolah di SMA ini berapa? Kasih sama dia selebaran sekian, itu nanti kemudian kalau nggak bisa dilakukan dulu. Mungkin itu aja bisa dibaca di sini, banyak tadi contoh-contohnya. Karena udah ditegur oleh bos kita, moderator ya. Terima kasih.